Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Fauzia Sahrawati, yang akan menemani adik-adik dalam mempelajari gender dalam budaya Bugis Makassar. Oke adik-adik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kelas virtual ini. Tak lupa pula, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Sang Revolusioner Sejati, Nabi Muhammad SAW. Oke, adik-adik masih ingat materi yang telah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu? Oke, sekedar mengingat kembali, dua pekan yang lalu, kita sudah mempelajari terkait dengan konsep dari gender dan aliran-aliran dalam feminisme. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari gender dalam budaya Bugis Makassar. Tentunya, adik-adik sudah mengkaji berbagai hal terkait gender dalam budaya Bugis Makassar. Nah, secara khusus, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, potret gender di Sulawesi Selatan secara sosioekonom, yang kedua adalah pembagian peran gender dalam budaya masyarakat Bugis Makassar, dan yang ketiga adalah dasar-dasar relasi gender di Sulawesi Selatan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada sesi yang pertama atau materi yang pertama, yakni potret gender di Sulawesi Selatan. Nah, budaya Bugis Makassar itu, terkhususnya budaya Bugis, itu mengenal istilah makunrai, perempuan, dan urane laki-laki, baine istri, lakai suami, calalai perempuan menyerupai laki-laki, dan calabai laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun secara umum, gender dalam budaya Bugis itu sebenarnya tadi ada 5, yakni makundrai perempuan, urane laki-laki, calalai yaitu seorang yang perempuan namun penampakannya menyerupai laki-laki, calabai laki-laki yang penampakannya menyerupai perempuan, dan yang terakhir itu adalah bisu. Bisu ini dia itu bisa menjadi gender perempuan dan laki-laki. Nah, sebenarnya terkait dengan bisu ini sangat menarik untuk diteliti. Semoga ada kesempatan kita bisa melakukan penelitian terkait dengan eksistensi bisu di masa sekarang. Nah, terlepas dari budaya Bugis, di budaya Makassar hanya dikenal 2 gender, yakni ada yang namanya baine dan burane. Baine itu artinya perempuan dan burane itu adalah laki-laki. Oke, adik-adik, konsep gender dalam kehidupan keluarga di Sulawesi Selatan, di sini norma sosial gender dalam pernikahan itu sangat memperhatikan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, di Sulawesi Selatan itu norma sosial gender dalam pernikahan itu sangat memperhatikan nilai-nilai kesetaraan baik antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam pernikahan Bugis Makassar itu dikenal istilah siala untuk suku Bugis dan siale untuk suku Makassar. Malai bine berkeluarga, sipu baine atau sipulakai di masyarakat Bugis, sikalabine untuk suku Makassar, yang artinya itu suami istri, dan asikalabineng artinya berumah tangga. Nah, dari istilah-istilah ini bisa diketahui bahwa dalam konsep gender di kehidupan keluarga Bugis Makassar itu mengandung kesetaraan, artinya dari istilah-istilah siala atau siale itu maknanya itu saling mengambil. Jadi
Kata sikalabine merupakan kombinasi kata si yang berarti saling, kata lai berarti laki-laki, baine berarti perempuan. Jadi sikalabine berarti saling mengambil antara laki-laki dan perempuan. Nah, konsep gender dalam kehidupan keluarga di Sulawesi Selatan itu mengandung kesetaraan. Karena setelah menikah, laki-laki dan perempuan itu saling mengambil. Artinya, laki-laki dan perempuan itu adalah satu. Kita lanjut pada pembagian peran gender dalam budaya masyarakat Bugis Makassar. Pada dasarnya, secara umum, budaya Bugis Makassar itu memiliki norma-norma pembagian kerja di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki peran masing-masing. Di sini secara umum suami itu berperan sebagai pangulu bola untuk istilah masyarakat Bugis atau yang disebut kepala rumah tangga, dan perempuan itu berperan sebagai toribola atau orang yang berada di rumah. Jadi adik-adik sekalian, di sini kita bisa mengetahui bahwa pada dasarnya pembagian peran gender dalam budaya masyarakat Bugis Makassar itu memiliki norma-norma pembagian peran seperti yang Ibu sebutkan tadi. Apabila masing-masing pihak laki-laki dan perempuan menjalankan peran mereka sesuai dengan norma, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tersebut. Suami seperti yang Ibu sebutkan tadi itu berperan sebagai pangulu bola atau kepala rumah tangga. Dan perempuan berperan sebagai toribola atau orang yang berada di rumah. Di sini ada muncul sebuah pertanyaan. Apakah budaya yang Ibu jelaskan tadi, pembagian peran gender, dimungkinkan untuk berubah? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kondisi masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Jadi, adik-adik sekalian, pertanyaan ini jawabannya itu ya tentu saja karena bisa diketahui bahwa dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan arus yang semakin terbuka, itu dapat menggeser kondisi suatu masyarakat. Begitupun dalam konteks pembagian peran di masyarakat Bugis Makassar. Jadi adik-adik, pembagian kerja yang sudah Ibu sebutkan tadi dalam keluarga dapat berubah dengan adanya nilai-nilai budaya, di mana untuk konteks Bugis Makassar itu disebut Sibali-Perri. Jadi saling membantu dalam kesulitan. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sebenarnya sudah menanamkan falsafah hidup yang sangat damai atau mengarahkan kita untuk menuju suatu keharmonisan. Jadi meskipun terjadi suatu pergeseran kondisi di mana misalnya perempuan harus turun ke dunia kerja, masyarakat suku Bugis Makassar itu sudah memiliki falsafah kehidupan di mana yang kita sebut Sibali-Perri. Ketika istri turun di ranah publik untuk mencari pekerjaan atau mencari penghasilan, maka laki-laki yang sebelumnya sebagai pangulu bola itu juga harus mengadaptasikan dirinya untuk saling berbagi pekerjaan, karena konsepnya di sini kan dia saling membantu dalam kesulitan. Di sini adik-adik, Ibu lanjutkan terkait dengan pembagian peran gender.
yang Ibu sebutkan tadi kan misalnya perempuan itu bekerja membantu suami mencari nafkah. Maka di sisi lain juga si suami itu membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, dan sebagainya. Perkawinan juga didasarkan pada nilai, selain nilai si Bali Peri ini, juga didasarkan pada nilai-nilai sipatuo, sipatokong, yang artinya saling menghidupkan dan saling mengangkat, serta nilai abulusi batang yang berarti bersatu dan bersama dalam membangun keluarga. Jadi saling memperkuat antara suami dan istri di sini dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yakni dasar-dasar relasi gender di Sulawesi Selatan. Adik-adik sekalian, pembagian ruang atau tempat untuk laki-laki dan perempuan dalam budaya lokal Sulawesi Selatan itu dapat dilihat pada pembagian ruang rumah tradisional orang Bugis yang oleh antropolog disebut sebagai miniatur kosmos dalam mitos Ilagaligo. Jadi, adik-adik bisa dilihat di sini, relasi gender di Sulawesi Selatan itu simbolisasinya dapat dilihat dari rumah adat kita, yang biasa kita sebut bola riase. Bisa dilihat dari susunannya, adik-adik, di mana ada rakeang, ada ele bola atau kale bola, ada awa bola atau yang disebut awasao. Jadi posisi rumah ini merupakan simbolisasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks relasi gender, adik-adik. Rakeang atau biasa yang disebut rumah di bawah atap. Rumah ini diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang yang memiliki nilai sejarah. Beberapa orang dulu juga itu menggunakan tempat ini atau rakyang sebagai tempat untuk menyimpan lumbung padi. Namun mungkin dalam konteks sekarang itu sudah jarang ditemukan ya adik-adik. Kemudian elek bola yang artinya adalah bagian tengah rumah atau badan rumah, itu merupakan ruang tempat tinggal yang terdiri dari ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, maupun dapur. Sedangkan bagian yang ketiga adalah awa bola atau bagian bawah rumah, itu merupakan tempat menyimpan binatang peliharaan dan alat-alat mata pencaharian hidup dan tempat istirahat di siang hari. Nah, dari rumah adat kita ini, apa makna yang hadir terkait dengan relasi gender antara laki-laki dan perempuan? Oke, adik-adik. Jadi seperti ini. Rakeang itu merupakan simbolisasi dari seorang laki-laki. Rakeang itu bertugas untuk melindungi si elebola. Jadi perempuan merupakan simbolisasi dari elebola ini atau badan rumah. Jadi elebola ini merupakan tempat kaum perempuan melakukan aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Tempat ini merupakan tempat yang aman bagi perempuan. Perempuan tidak cocok bekerja di luar rumah, itu simbolisasi awalnya. Karena dianggap tidak aman bagi mereka dan bisa merusak nama baik keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Akibatnya, keluarga akan menanggung maluh atau yang dalam istilah Bugis Makassar disebut dengan istilah siri. Untuk menjaga siri, perempuan tidak cukup hanya tinggal di rumah, tetapi mereka harus pindah ke bagian belakang rumah apabila ada tamu laki-laki di ruang tamu bagian depan. Pembagian ruang berdasarkan gender itu sangat stereotipikal dan membatasi ruang perempuan untuk berkiprah.
Laki-laki itu disimbolkan dari rumah adat ini adalah bagian atas atau disebut rakeang. Itu berperan sebagai tumasiri atau pelindung dan pengaman dalam keluarga. Apabila suatu keluarga terancam, maka laki-laki sebagai tumasiri atau keluarga dari orang yang akan membuat malu keluarga, aturan atau yang disebut norma gender ini sebenarnya sangat bagus untuk kaum perempuan yang dilindungi oleh laki-laki. Yang jadi masalah karena adanya pembatasan ruang gerak. Jadi adik-adik sekalian, dari falsafah hidup Bugis Makassar ini kita dapat mengambil sisi positifnya bahwasanya dalam simbolisasi relasi gender di Sulawesi Selatan, yang bisa dilihat dari rumah adat kita, laki-laki itu memiliki peran melindungi perempuan. Namun, bisa diketahui bahwasanya perubahan kondisi masyarakat kita dengan kemajuan zaman tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwasanya akan terjadi pergeseran peran. Namun kita kembali lagi bahwasanya nenek moyang kita itu sudah mewariskan nilai-nilai yang bisa menjadikan pegangan, bisa kita jadikan pegangan hidup. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu harus si patuo si patokong, harus abulo si batang. Jadi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga itu harus si bali peri atau saling membantu dalam keluarga dalam suatu kesulitan. Jadi apabila terjadi pergeseran peran, tetapi kita memiliki nilai falsafah tersebut, itu bisa menjadi bekal bagi kita dalam melewati kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga. Oke adik-adik, itu materi singkat terkait dengan gender dalam budaya Bugis Makassar. Tentu saja masih banyak hal yang sangat menarik yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk membaca, jangan berhenti untuk belajar. Semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti kelas virtual Ibu. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.